Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nisa Mabis. Oke, untuk kali ini saya akan membahas kelanjutan bab yang sebelumnya ya. Kalau kemarin kita membahas bab 4, sekarang kita akan membahas bab 5, yaitu tentang budaya kerja masyarakat digital informatika kelas 7 semester 2. Nah, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya dan suka dengan videonya, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. Ringkasan materi. Budaya kerja merupakan budaya yang dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, di mana suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Nilai-nilai budaya tersebut bermula dari adat, kebiasaan, agama, norma, dan kaidah yang menjadi keyakinannya menjadi kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Kata budaya itu sendiri adalah sebagai suatu perkembangan dari bahasa Sanskerta, dibaca budaya, yaitu bentuk jamak dari budi atau akal, dan kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Dengan kata lain, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan pengembangan dari budaya, yaitu hasil cipta, karsa, dan rasa tersebut. Next. Halo. Rasa tanggung jawab dalam tugas dapat kamu wujudkan dengan cara mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Itu perlu dicatat untuk kalian. A. Pengertian budaya kerja. Budaya kerja merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Berikut tanggapan dari seorang pakar ahli tentang budaya kerja itu seperti apa. Yang pertama dari Hadari Nawami dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia ya, budaya kerja merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Next. Dr. Trisguno dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong. Selanjutnya, Tali Siduhu Draha dalam bukunya Teori Budaya Kerja. Budaya kerja merupakan sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. David Osborne dan Peter Plastrik dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, budaya kerja adalah seperangkat perilaku perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Ya, itulah pendapat dari para ahli tentang budaya kerja. Selanjutnya,
Hal-hal yang harus dipahami saat membangun budaya kerja. Yang pertama, budaya kerja sebagai falsafah yang menjadi sifat. Dari uraian di atas bahwa budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja atau organisasi. 2. Proses terbentuknya budaya kerja. Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lain. Hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. 3. Pembentukan dan perubahan budaya kerja tidak bisa dilakukan secara singkat. Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya, kemudian diikuti para bawahannya. Terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk, di mana besarnya hubungan antara pemimpin dengan bawahannya sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat suatu kerja atau organisasi. Yang keempat, elemen pembentuk budaya kerja. Adapun cakupan elemen setiap nilai budaya kerja antara lain: A. Disiplin. Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. B. Keterbukaan. Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Yang C. Saling menghargai. Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. D. Kerjasama. Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Selanjutnya, 5. Prinsip dari terbentuknya budaya kerja. Pada prinsipnya, fungsi budaya kerja bertujuan untuk membangun keyakinan sumber daya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang melandasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten, serta komitmen membiasakan suatu kerja di lingkungan masing-masing. 6. Pembentukan budaya kerja dengan membiasakan kualitas. Dalam membiasakan kerja berkualitas, seperti berupaya melakukan cara kerja tertentu, sehingga hasilnya sesuai dengan standar atau kualifikasi yang ditentukan organisasi. 7. Unsur-unsur dari budaya kerja. Budaya kerja berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa atau masyarakat Indonesia, yang diolah sedemikian rupa menjadi nilai-nilai baru yang akan menjadi sikap dan perilaku manajemen yang diharapkan dalam upaya menghadapi tantangan baru. 8. Pembagian unsur budaya kerja ada 2, yaitu A. Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasaan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang B. Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai atau sebaliknya. Unsur-unsur budaya organisasi.
A. Falsafah berupa nilai-nilai luhur Pancasila UUD 1945, agama, tradisi, dan teknologi. Yang B. Kualitas, yakni dimensi yang meliputi performance, fitur, conformance, durability, serviceability, aesthetics, perceived quality, value, responsiveness, humanity, security, and competency. Yang C. Nilai-nilai instrumen, yakni standar hukum, hubungan pemasukan pelanggan, orientasi pencegahan, mutu dan setiap sumber, dan penyempurnaan terus-menerus. 10. Indikator budaya kerja dikategorikan menjadi 3, yaitu kebiasaan. Kebiasaan dapat dilihat dari cara pembentukan perilaku berorganisasi pegawai, yaitu perilaku berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebiasaan atau kewenangan dan tanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok di dalam ruang lingkup lingkungan pekerjaan. Yang B. Peraturan. Untuk memberi ketertiban dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai, maka dibutuhkan adanya peraturan, karena peraturan merupakan bentuk ketegasan dan bagian terpenting untuk mewujudkan pegawai disiplin dalam mematuhi segala bentuk peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan. Yang C. Nilai-nilai. Nilai merupakan penghayatan seseorang dalam membedakan hal yang lebih penting atau kurang penting, yang lebih baik atau kurang baik, dan yang lebih benar atau kurang benar. Selanjutnya, 11. Perilaku pegawai dalam budaya kerja. Perkembangan dalam bidang kepemimpinan kemudian memungkinkan merumuskan kembali beberapa anggapan tentang sifat dan perilaku individu atau pegawai dalam suatu organisasi dengan menentukan pemecahan yang selasi. 12. Motivasi mempengaruhi perilaku pegawai. Motivasi menyangkut reaksi berantai, yaitu dimulai dari kebutuhan yang dirasakan, lalu timbul keinginan atau sasaran yang hendak dicapai, kemudian menyebabkan usaha-usaha mencapai sasaran yang berakhir dengan pemuasaan. 13. Apa yang dimaksud perilaku pegawai? Perilaku pegawai lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 4. Yang pertama, A. Motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Yang B. Sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang C. Keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Yang D. Imbalan dan hukuman. Selain itu, sifat imbalan atau hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuhan ini didasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya atau selanjutnya kita akan membahas tentang cara menumbuhkan budaya kerja. Seperti biasa, tugas mandiri ya.
Yang pertama, like videonya. Kedua, komen dengan menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan proses terbentuknya budaya kerja dengan bahasamu sendiri. Kasih nama dan kelas. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.